Halo teman-teman, selamat datang lagi di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama, memakai Open File Dialog dengan file name, filter, dan multi-select. Yang kedua, launch executable atau .exe file dari directory. Yang ketiga, buka dan tampilkan PDF file pada visualbasic.net. Yang keempat, embed VLC Media Player pada visualbasic.net. Yang kelima, embed YouTube videos pada visualbasic.net. Yang keenam, memakai Windows Player, maksud saya Windows Media Player Control pada visualbasic.net. Dan yang terakhir, memakai MP3 Media Player pada visualbasic.net. Oke. Perkenalkan, nama saya Kadek Dipratnya Polvi dengan NIM 20055541146 akan menjelaskan bagaimana cara memakai Open File Dialog untuk file name, filter, dan multi-select. Baik, pertama, ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Berikutnya, teman-teman perlu pergi ke toolbox untuk mencari komponen yang dibutuhkan, seperti yang pertama yaitu button. Oke, setelah button berhasil kita summon, kita drag, lalu kita ganti teksnya itu dengan open file path. Tinggal kita hapus saja open file path. Oke, setelah itu kita ke text box ya. Kita drag lagi. Nah, untuk text box ukurannya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Misalnya saya hanya ingin ukuran ini, maka saya akan cukupkan di sini. Jadi, tapi jika teman-teman ingin memperbesar atau meluaskan, itu tidak masalah. Oke, misalnya seperti ini juga tidak masalah. Atau mungkin ini di drag juga tidak masalah. Setelah itu kita ke toolbox lagi. Kita cari open file dialognya. Nah, karena di sini banyak komponennya, kita bisa cari di search toolboxnya open file dialog. Nah, ini kita drag saja keluar. Oke, seperti ini. Lalu kita double klik untuk open buttonnya maksud saya. Oke, untuk buttonnya kita klik saja. Setelah itu kita mulai untuk yang pertama yaitu file name-nya. Oke, pertama tuh kita hanya perlu if aja atau pengandaian. Oke, setelah itu kita open file dialog 1 dot show dialog. Oke, show dialog seperti ini, sama dengan dialog result atau hasil dari dialognya. Dialog result dot oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa pencet enter. Oke, keluar dialog result dot oke. Terus itu then. Nah, untuk then ini kita bisa masukkan textbox 1 dot text. Nah, seperti ini, sama dengan open file dialog 1 dot file name. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa running ya. Kita start saja. Oke, setelah itu kita klik buttonnya. Nah, di sini ada beberapa jenis file. Kita ambil contoh satu saja. Yang pertama di Word ini. Ini diletakkan di dokumen, lalu kita open. Nah, di sini akan terlihat di mana letak dari filenya itu, yaitu di dokumen dengan nama daftar tim robotech.docs.
Oke, setelah itu kita close saja, berarti program yang pertama berhasil. Oke, untuk yang kedua kita perlu ke sini lagi, ke formnya, kita ke open file dialog satunya, kita cari multi selectnya, kita true. Nah, true. Setelah itu kita inisial juga, kita cari lagi. Oke, mungkin sudah itu saja yang disetting untuk open file dialognya. Kita lagi cari di sini, kita klik ini multiline untuk biar bisa memperbesar. Oke, seperti ini. Kita open buttonnya juga, kita lihat apakah ada yang bisa diganti. Oke, sepertinya tidak ya. Oke, nah setelah itu kita bisa double klik lagi ke codingannya, lalu kita coba untuk coba untuk ngodingannya filter. Nah, di sini juga ada sebenarnya di form ini, di open file dialognya, cuman kita ini filter. Cuman di sini kita tidak pakai ini, kita langsung codingkan saja di tempatnya tadi yang coding ini. Tapi sebelum itu juga jangan lupa initial directory-nya kita ganti, lalu kita isikan dengan C kolom, lalu nah ini bukan atau ya, ini kebalikan dari atau, bisa dicari mungkin di atas keyboard dari tombol enter teman-teman semua. Oke, setelah itu kita bisa kembali ke tempat ngodingnya. Setelah itu kita ke mungkin bisa di enter dulu supaya ada jarak, lalu kita ketik open file dialog dot. Nah, di sini kita fungsikan dia untuk filter, ketik filter, lalu kita sama dengan petik. Nah, untuk petik sama dengan, lalu kita tentukan pertama itu text file, lalu pipe atau garis lurus bintang dot txt. Oke, huruf kecil. Lalu yang kedua tuh untuk PDF-nya, PDF file, di PDF file. Oke, sorry typo, belum kapital semua. PDF file, pipe atau garis lurus bintang dot pdf. Oke, kita coba running apakah ada error. Oke, seperti tidak ada error. Kita coba ke dokumen. Oke, tidak ada text file. Oke, berhasil. Bisa dilihat ya teman-teman, ini hanya ada PDF saja, jadi ini artinya sudah berhasil di filtering. Jadi program ini sudah dapat dikatakan berhasil. Tapi kita juga perlu ngoding untuk semuanya, yaitu dengan nambahin pipe lagi, lalu all files, artinya semua file akan ditampilkan apapun jenisnya. Nah, seperti ini. Lalu pipe lagi bintang titik bintang, artinya tidak ada batasan jenis filenya. Oke, setelah itu kita running lagi. Oke, kita open filenya, kita klik. Setelah itu kita ke dokumen, lalu kita cari yang namanya all files. Nah, seperti ini, jadi ada campurannya Word dan PowerPoint. Oke, kita close lagi. Oke, berarti all file sudah berhasil. Nah, untuk yang berikutnya itu setelah filtering itu kita multi select. Tadi kan kita sudah setting dulu di sebelumnya di formnya, jadi kita tinggal langsung codingannya aja. Kita menggunakan for looping,
Jadi kita ketik for x sama dengan 0 to open file dialog 1 dot file names dot count atau penghitungan count min 1. Oke, seperti ini. Terus typo, ini harusnya for ya, bukan for artinya for. Lalu kita ketik saja, kita enter. Habis itu kita message, kita akan tampilinnya itu di message box. Nanti ketika kita kita pilih filenya, akan keluar pop up message box-nya seperti itu. Oke, jangan lupa message box.show. Lalu kita panggil open file dialognya, open file dialog 1. Habis itu dot file names. File names. Jangan lupa x-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba runningkan. Oke, tidak ada error sepertinya. Lalu kita open file lagi. Lalu kita ke dokumen, kita ke all files. Kita coba 4 yang teratas. Lalu kita open. Nah, di sini ada pertama ada letak dari file daftar tim Robotech, yaitu di documents. Lalu kita oke. Nah, yang keluar yang kedua yaitu biodata PKM, itu dari documents juga. Kita pencet oke. Lalu ada kelompok PPT juga. Ini bisa mix campuran karena kita melihat tadi all files, jadi bisa docs, bisa PPTX atau format untuk PPT. Nah, ini sudah oke. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir itu info elko, itu docs juga dan letaknya sama di dokumen. Oke, sekian penjabaran atau tutorial mengenai penggunaan open file dialog. Selamat menonton video tutorial berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Di kesempatan kali ini saya IKD Udi Pratnya Polvi dengan NIM 20055541146 akan menjelaskan bagaimana launch executable atau .exe file dari directory. Baik, ini merupakan lanjutan dari video tutorial sebelumnya, yaitu memakai open file dialog. Berikut merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Teman-teman perlu pergi ke toolbox untuk mencari komponen yang dibutuhkan. Misalnya di sini saya membutuhkan button, jadi kita bisa drag button. Ukuran bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita ketikkan atau rename. Misalnya ini bebas ya, terserah teman-teman. Oke, misalnya seperti itu. Lalu ini terlalu gede saya. Nah, seperti itu. Lalu kita ke toolbox lagi. Kita cari open file dialog. Nah, seperti ini. Jika teman-teman masih bingung menggunakan open file dialog atau belum mengerti atau belum mengetahui bagaimana cara menggunakan open file dialog, teman-teman bisa menonton video tutorial sebelumnya. Oke, yaitu teman-teman bisa double klik launch atau buttonnya ini, dengan lalu teman-teman bisa mengodingannya di antara private subs sama end subs-nya. Nah, untuk ini untuk di sini tuh kita sama seperti video tutorial sebelumnya yang menggunakan open file dialog. Teman-teman perlu mengetikkan open file dialog 1 karena kita memakainya open file dialog 1. Nah, untuk berikutnya .filter. Nah, di sini juga saya sudah memberikan tutorialnya sebelumnya menggunakan filter. Jadi teman-teman jika masih penasaran atau bingung
Cara menggunakan filternya bisa menonton video tutorial sebelumnya. Oke, setelah itu yang kita pakai di sini hanya all files, berbeda dengan video sebelumnya. Kita pakai PDF sama TXT juga. Tapi di sini kita hanya menggunakan all files. Setelah itu, setelah all files kita ketik pipe atau garis lurus lalu bintang dot bintang. Nah, ini untuk memanggil semua jenis file. Oke. Setelah itu sebelumnya jangan lupa di enter. Nah, setelah itu kita buat pengandaiannya. Jika button ini diklik, maka jika open file dialognya show dialog, maka passwordnya oke gitu. Oke, kita ketik aja open file dialog 1 dot show dialog sama dengan dialog result dot oke. Nah, oke, seperti itu. Lalu kita bisa enter, akan keluar then sama end if nya. Lalu kita buat untuk video kali ini kita ketik itu sistem diagnostiknya. Berbeda dengan sebelumnya kita pakai text box, sekarang kita pakai sistem diagnostik proses start. Oke, kita ketik saja sistem dot diagnostik dot process dot start. Oke, setelah itu kita kurung lalu open file dialog 1 dot file name. Oke, nah codingannya sampai sini saja. Lalu kita coba apakah codingan ini berhasil. Oke, nampaknya tidak ada error dalam codingannya. Bisa kita klik buttonnya untuk mencari jenis file yang exe. Misalnya kita mau buka apa ya, bebas. Ya, kita buka PowerPoint, apakah bisa? Bentar, mungkin loading agak berat. Oh, tidak bisa sepertinya. Kita ulang lagi. Sepertinya terlalu berat. Kita coba dengan jenis file yang lain, misalnya kita buka yang basic aja, misalnya buka Google Chrome dari desktop Google Chrome. Nah, ini berhasil kebuka. Seperti inilah contohnya. Oke, kita buka lagi yang lain untuk memastikan apakah codingan ini berhasil atau tidak, misalnya dengan membuka line. Oke, sebentar. Nah, seperti ini, line-nya berhasil kebuka, berarti codingannya dapat dikatakan berhasil. Oke, kita berada di penghujung video tutorial. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih menonton video tutorial ini, dan saya ucapkan selamat untuk menonton video tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial menggunakan aplikasi Visual Studio. Perkenalkan, nama saya Ika Dikdi Pratnya Polvi dengan NIM 2005541146 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuka dan menampilkan PDF file pada VB.NET atau Visual Basic.NET. Oke, pertama-tama ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Baik, pertama-tama teman perlu untuk mengaktifkan toolbox terlebih dahulu. Oke, nah toolbox telah aktif, tapi di sini belum ada Adobe PDF Reader-nya. Nah, untuk biar itu ada, kita perlu klik kanan di sembarang tempat, bebas, maksudnya tidak di numerik aja, tapi bisa di mana aja. Lalu kita pilih choose item. Nah, choose item ini ada banyak pilihan. Yang teman pilih yaitu components. Nah, seperti ini. Lalu kita cari yang namanya Adobe PDF Reader. Kita checklist. Jika belum ada, teman-teman perlu menginstal Adobe PDF Reader terlebih dahulu di Google. Oke.
kita oke. Jika sudah, kita oke. Nah, dia akan ada di sebelah di bawah ini. Setelah itu kita hanya perlu ngedrag keluar dari atau masuk ke formnya. Jadi ukuran kita perbesar agar mudah dilihat nanti. Oke, setelah itu kita perlu yang namanya button. Nah, untuk button kita bisa custom teksnya atau rename aja teksnya. Kita ganti jadi misalnya PDF reader gitu. PDF reader. Oke. Setelah itu kita ke toolboxnya lagi, cari open file dialog. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, teman-teman perlu double klik di open file dialognya dan mulai mengodingkannya. Yang pertama, teman-teman perlu yang namanya seperti di video tutorial sebelumnya, di open file dialog teman-teman perlu filter. Nah, untuk teman-teman yang belum mengerti cara penggunaan filter, bisa menonton video tutorial sebelumnya yang ada saya jelaskan bagaimana cara menggunakan filter. Oke, pertama open file dialog, habis itu filter sama dengan, habis itu petik 2 PDF file. Nah, seperti ini. Lalu pipe atau garis lurus bintang .pdf. Nah, seperti ini. Lalu kita perlu enter. Setelah itu kita menggunakan fungsi pengandaiannya if open file dialog 1 .show dialog dialog sama dengan dialog result .ok. Oke, then maka dia akan menampilkan maka akan masuk ke AX Acro PDF 1 source-nya. Jadi kita codingkan AX Acro PDF 1 .source atau src. Setelah itu sama dengan open file dialog 1 .file name. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita coba running terlebih dahulu apakah codingan ini berhasil atau tidak. Oke, masih loading untuk compilernya. Oke, kira-kira begini tampilan awalnya. Lalu teman-teman perlu klik buttonnya untuk mencari file yang nanti akan ditampilkan. Ya, jangan lupa file yang akan ditampilkan tipenya itu PDF. Oke, tunggu sebentar masih loading. Nah, seperti ini. Maka kita misalnya ambil contoh satu saja, misalnya itu IoT atau boleh sinyal sistem discrete juga nggak apa-apa ya, IoT saja. Kita klik lalu kita open. Oke, mungkin tunggu sebentar. Nah, seperti ini akan terlihat materi-materi dari PDF-nya tanpa perlu ke browser lagi. Nah, bisa dilihat ini ada file-file dari IoT saya. Oke, dari Pak Wiharto. Oke, sekian video tutorial bagaimana membuka
dan menampilkan PDF file pada visualbasic.net. Dengan berhasil menampilkan ini, maka saya dapat menyatakan bahwa program ini berhasil, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih menyaksikan video tutorial dari kelompok kami, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye bye. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Nyaman Gedere Saguna Winangun dengan nomor induk mahasiswa 20055411009. Nah, di video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan VLC Embed, atau dimana kita memasukkan aplikasi VLC ke dalam program yang kita buat. Nah, di sini pertama-tama kita harus menginstal aplikasi atau program yang disebut VLC, yaitu video player. Nah, setelah itu sangat saya rekomendasikan untuk menggunakan Visual Basic 2010, karena di versi terbarunya yaitu 2022 terjadi kesalahan di mana susah untuk memasukkan pluginnya. Lalu di sini kita langsung mulai saja dengan memasukkan plugin dengan cara klik kanan saja di mana saja di bagian toolbox, lalu pilih choose item. Nah, langsung ke bagian komponen, dan di sini kita langsung cari VLC Active Plugin. Nah, di sini ada dua, jadi kita pilih yang kedua. Kita jangan lupa untuk dicentangin, lalu oke. Nah, plugin berupa toolboxnya langsung ada di pilihan Command Control. Langsung saja kita masukkan. Kita sesuaikan tempatnya. Sayangnya pada plugin ini terjadi sedikit kesalahan di mana kita tidak bisa double klik di sini untuk menuju formnya untuk codingannya. Jadi kita akan nge-trigger dengan salah satu komponen. Misalkan saya pakai button, klik 2 kali pada button, lalu balik lagi ke form untuk design. Kita bisa delete ini, lalu double klik pada ini. Nah, untuk yang button tadi bisa kita delete saja. Nah, di sini langsung saja kita coding sesuai coding yang sudah diterapkan di tutorial. Kita langsung pilih nama dari pluginnya playlist.add, lalu kurung buka titik 2 add, filenya itu file titik 2 file titik 2 garis miring 3 kali. Lalu di sini kita bisa menginput file yang ada di komputer kita berupa video. Nah, misalkan di sini langsung saja kita cari di video. Nah, ini. Jadi kita bisa langsung ke properties, kita cari lokasi filenya. Lokasi file di sini. Lalu dilanjutkan dengan nama filenya, yaitu tadi saya salah satunya rekaman.mp4 petik 2. Nah, di sini program sudah jadi, hanya perlu segini. Jadi kita langsung debug saja. Nah, di sini dengan view yang seperti ini maka kelihatannya kurang nyaman, tapi setidaknya sudah bisa digunakan. Nah, jadi di sini kita akan menyesuaikan agar pengguna lebih nyaman. Kita akan melakukan dock pada toolbox ini. Pertama kita pastikan klik di VLC toolboxnya. Lalu kita cari di properties yang namanya dock, dan kita pilih yang di tengah saja. Dia akan otomatis mengikuti besarnya yang di tengah. Jadi misalkan dia mengikuti. Nah, saat kita debug ulang, dia akan menyesuaikan dan membentuk seperti ini. Dalam plugin ini sudah otomatis ada volume dan juga progress videonya. Jadi di sini langsung kita. Emang ada. Ini berupa rekaman saya bermain games. Sekian dari saya untuk VLC Embed.
Saya lanjutkan langsung menuju YouTube Embed. Baiklah, perkenalkan sekali lagi, nama saya Nyoman Gedera Sagunawinangun dengan nomor induk mahasiswa 20055411009. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana embed video YouTube pada program yang akan kita buat nanti. Nah, caranya lebih simple dengan menggunakan di command box ada yang namanya web browser. Jadi kita langsung taruh aja. Nah, di sini dia udah langsung ke dock dengan benar. Nah, langsung pada properti kita cari URL-nya. Nah, di sini langsung saja kita kopas dari video YouTube, link video YouTube yang sudah kita tentukan video apa. Di sini kita pertama hapus kata watch dan tanda tanya di linknya. Dan sama dengan di sini kita ganti pada dengan garis miring. Nah, dengan begini sudah bisa langsung di debug. Nah, di sini program langsung menjalankan video yang tadi saya sudah sediakan. Namun di sini saya tidak akan menampilkan videonya langsung secara terus karena copyright issue. Jadi sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Anggi Vivi Febrina Silalahi NIM 20055411071 akan menjelaskan mengenai cara menambahkan Windows Media Player ke aplikasi Visual Basic Windows Form.NET Frameworks. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio seperti pada layar. Lalu selanjutnya kita klik combo box, lalu klik kanan, kita pilih choose item, kita tunggu, maka akan muncul choose toolbox pada layar. Selanjutnya kita klik komponen, lalu kita cari Windows Media Player. Karena sebelumnya saya sudah pernah memakai Windows Media Player, maka pada kotak sudah tercentang. Jadi jika pada layar kalian belum, selanjutnya tinggal kalian centang, lalu klik OK. Selanjutnya kita cari pada toolbox, maka kita akan menemukan Windows Media Player. Selanjutnya kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Untuk ukuran Windows Media Player itu bebas, bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Lalu selanjutnya di sini kita akan membutuhkan tombol button sebanyak 5. Untuk ukurannya juga bebas, menyesuaikan kebutuhan kalian. Untuk mempercepat, maka kita tinggal copy paste. Sehingga akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan open file. Open file dialog, tinggal kita klik. Maka dia akan muncul di bawah seperti ini. Selanjutnya untuk tombol buttonnya kita ubah namanya. Untuk button yang pertama kita ubah menjadi load. Untuk fontnya itu bebas. Lalu untuk button yang kedua
ganti nama menjadi star. Button yang ketiga, ganti nama menjadi stop. Button yang keempat kita ganti menjadi pause. Dan yang kelima kita ganti menjadi close. Untuk selanjutnya kita ubah name pada button pada bagian properties. Untuk button yang pertama kita ganti menjadi button load. Untuk yang start kita ganti menjadi button start. Untuk yang stop kita ganti menjadi button stop. Pause kita ganti menjadi button pause. Dan yang terakhir itu ada close, kita ganti menjadi button close. Lalu selanjutnya kita beralih ke bagian pengkodingan. Pertama-tama kita klik 2 kali pada button load-nya. Selanjutnya kita akan dialihkan ke bagian pengkodingan. Langkah pertama kita ketik if. Lalu kita ketik, kita kembali ke formnya. Kita lihat nama pada open file dialog satunya. Untuk mempermudah mungkin kita copy paste. Lalu kembali ke form 1. Kita ketik show dialog. Lalu kita ketik dialog result. Ketik OK. Lalu selanjutnya kita enter. Kita kembali ke form 1 design. Kita klik pada Windows Media Player-nya. Kita cari name-nya. Lalu kita copy paste. Kembali lagi ke form 1 coding. Lalu kita copy paste. Kita ketik URL. Lalu kita ketik lagi open file dialog satunya. Untuk mempercepat mungkin kita copy paste saja. Lalu kita ketik file name. Jadi yang akan dilakukan pada codingan ini adalah memuat file yang dipilih pada Windows Media Player. Selanjutnya kita kembali ke form 1 design. Kita klik 2 kali pada button start. Lalu selanjutnya kita copy paste nama Windows Media Player-nya. Lalu kita ketik ctl control. Kita ketik play, buka tutup kurung. Selanjutnya kita beralih ke form 1 design lagi.
ulangi langkah-langkah seperti pada button star-nya. Tinggal kita copy paste. Bedanya yang play tadi kita ganti menjadi stop. Lalu buka tutup kurung. Selanjutnya beralih lagi ke from satu desain, kita klik 2 kali pada button pause. Kita ulangi langkah yang sama. Kita ganti menjadi pause. Buka tutup kurung. Selanjutnya yang terakhir, button close. Kita klik 2 kali. Untuk button close ini berbeda. Kita ketik me close. Fungsinya dia akan menutup formnya setelah kita running. Untuk pengkodingannya seperti ini. Lalu selanjutnya akan kita run. Kita tunggu prosesnya. Maka formnya akan muncul seperti ini. Untuk mengupload video yang kita inginkan, kita klik load. Selanjutnya kita akan dialihkan ke file dokumen kita. Lalu kita cari video yang ingin kita putar. Kita klik, lalu klik open. Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules. Lalu kita mulai lagi dengan cara klik button start. Itu bisa kita pause. Jika kita ingin mengganti video yang lain, kita tinggal klik button load. Kita pilih video yang lain. Lalu kita klik open. Lalu jika sudah selesai, kita bisa menutupnya dengan mengklik button close. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Anggi Vivi Febriana Silalahi NIM 20055411071 akan menjelaskan mengenai cara menambahkan MP3 media player ke aplikasi Visual Basic Windows Form .NET Frameworks. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Visual Studio sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari Windows Media Player. Kita tunggu sehingga akan muncul. Untuk ukurannya bebas, bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Lalu selanjutnya kita membutuhkan button. Ukurannya juga bebas. Dan selanjutnya kita membutuhkan list box. Untuk tombol button 1 bisa kita ubah namanya. Pada bagian properties kita ubah menjadi load playlist. Untuk fontnya juga bisa kita ubah.
menyesuaikan kebutuhan kita. Lalu selanjutnya kita juga membutuhkan 3 tombol button. Untuk ukurannya juga bebas. Untuk button yang kedua, kita ubah namanya menjadi start. Begitu pula fontnya bisa kita ubah. Untuk yang button 3, kita ubah namanya menjadi pause. Dan untuk button yang keempat, kita ubah namanya menjadi stop. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke button load playlist. Kita ubah name-nya menjadi button playlist. Untuk button start-nya, kita ubah namanya menjadi button start. Untuk button pause, kita ubah menjadi button pause. Untuk button stop, kita ubah namanya menjadi button stop. Selanjutnya, kita tambahkan open file pada toolbox. Lalu kita klik, maka dia akan muncul di bawah ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian pengkodingan. Kita klik 2 kali pada button load playlist sehingga kita dialihkan ke bagian pengkodingannya seperti ini. Pertama-tama saya akan mendeklarasikan 2 array string sehingga dapat diketik dim path string buka tutup kurung. Lalu kita enter, ketik dim file name string buka tutup kurung. Selanjutnya kita ketik if. Kita kembali lagi ke From 1 Design. Kita klik Open File Dialog 1. Untuk file name-nya kita lihat di sini ada Open File Dialog 1. Kita copy paste. Lalu kita dot show dialog. Lalu kita ketik dialog result dot oke. Selanjutnya kita enter, kita ketik file name sama dengan kita copy paste lagi open file dialog satunya untuk mempercepat proses pengetikan. Dot save file names. Lalu kita enter, kita ketik path
Lalu kita copy paste lagi open file dialog satunya. Kita ketik file names. Selanjutnya kita enter. Kita ketik for i as integer, karena sebelumnya kita sudah mendeklarasikan array-nya bahwa dia string, maka i-nya pun harus menjadi string. 0 to file names like min 1. Kita enter. Kita ketik listbox 1 item add file names buka tutup kurung i. Akan seperti ini pengkodingannya. Lalu selanjutnya kita beralih lagi ke form 1 design. Kita klik 2 kali pada listbox, maka akan muncul seperti ini. Kita kembali lagi ke form 1 desainnya. Kita klik pada Windows Media Player-nya, lalu kita cari name-nya. Bisa kita lihat AX Windows Media Player. Untuk mempermudah, kita copy paste. Lalu kita dot url sama dengan path listbox 1 dot selected index. Selanjutnya kita beralih lagi ke form 1 design. Kita klik 2 kali pada button start-nya. Lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita copy paste yang ada pada listbox-nya. Lalu kita klik, mohon maaf, kita ketik ctl control dot play buka tutup kurung. Selanjutnya kita ke form 1 design lagi, lalu kita klik 2 kali pada button pause. Untuk codingannya sama, hanya beda di play-nya. Yang tadi play, sekarang kita ubah menjadi pause. Begitu pula untuk button stop-nya. Yang tadinya play, kita ubah menjadi stop. Lalu ini dia pengkodingannya. Bisa kita run selanjutnya. Kita tunggu, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik pada load playlist. Lalu kita pilih playlist yang kita inginkan.
klik open, maka playlistnya akan muncul di sini. Tinggal kita klik. I still wish you were meant to be, 'cause you Lalu kita mulai lagi, start. know it's not what I believe. Can't help but think that it's Kita close. Pada open file dialognya, bisa kita ubah multi selectnya yang tadinya false menjadi true. Selanjutnya kita run lagi. Kita tunggu prosesnya. Ketika sudah muncul, kita klik load playlist lagi. Selanjutnya untuk lagunya bisa kita pilih banyak karena multi selectnya sudah kita ubah menjadi true. Lalu kita klik open sehingga dapat kita lihat semua playlist yang kita pilih tadi sudah muncul pada list box yang pertama. Lalu on my shoes. But when he loves me, I feel like I'm floating. bisa kita dengar bahwa tidak ada masalah. Mungkin segini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.